Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, Ibu berharap semuanya baik ya. Oke, anak-anak, sebelum Ibu membahas materi kita selanjutnya, Ibu akan menanya materi kita kemarin itu tentang apa ya? Iya, benar. Materi kita minggu belakang yaitu tentang demokrasi. Di sini Ibu akan menjelaskan kembali bahwa demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Nah, anak-anak, hari ini kita akan membahas tentang hak asasi manusia. Nah, tujuan dari materi hak asasi manusia supaya anak-anak tak bisa mendefinisikan apa itu hak asasi manusia, ciri-ciri hak asasi manusia, kasus pelanggaran hak asasi manusia, dan contoh kasus pelanggaran hak asasi manusia. Nah, definisi hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang dimiliki setiap pribadi manusia sebagai anugerah Tuhan yang dibawa sejak lahir. Sedangkan pengertian hak asasi manusia adalah hak dasar atau asasi yang dimiliki manusia sejak dia lahir, yang memang sudah diberikan sesuai kodratnya masing-masing. Manusia yang harus saling dihormati dan dilindungi satu sama lain. Di dalam hak asasi manusia terdapat ciri-ciri HAM. Terdapat berapa anak-anak? Terdapat 4. Yang pertama, HAM bersifat hakiki, artinya hak asasi yang dimiliki oleh semua orang dan sudah dimiliki secara otomatis sejak ia lahir. Yang kedua, HAM bersifat universal, artinya hak asasi manusia berlaku untuk semua orang di dunia tanpa terkecuali, tidak memandang status, suku, agama, jenis kelamin, usia, dan golongan. Yang ketiga, HAM bersifat tidak dapat dicabut, artinya hak asasi manusia tidak dapat dihilangkan atau diserahkan. Yang terakhir, HAM tidak dapat dilanggar, artinya tidak seorang pun mempunyai hak untuk membatasi atau melanggar hak orang lain. Nah, di dalam HAM terdapat juga kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia. Yang pertama, pelanggaran HAM berat adalah suatu tindakan yang bersifat membahayakan dan mengancam nyawa manusia seperti pembunuhan, penganiayaan, dan perampokan. Yang kedua, pelanggaran HAM ringan adalah suatu tindakan yang bersifat tidak mengancam jiwa manusia namun berbahaya apabila tidak segera diatasi, seperti seorang teman yang menyakiti temannya sendiri. Nah, jadi anak-anak, kasusnya ini terdapat 2 macam ya. Di sini terdapat contoh gambar kasus pelanggaran HAM berat dan contoh kasus pelanggaran HAM ringan. Anak-anak bisa melihat dari contoh masing-masing. Yang pertama yaitu seorang yang lagi membunuh seseorang, dan dari contoh kasus pelanggaran HAM ringan itu seorang siswa yang lagi menyakiti temannya. Nah, di sini apakah anak sudah mengerti atau belum? Kalau sudah, alhamdulillah. Kalau belum, tanyakan di grup WA ya. Ibu Heri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.